Kaisar Shizong, nama pribadi Wulu, adalah kaisar kelima dinasti Jin yang dipimpin Jurchen di Tiongkok, memerintah dari tahun 1161 hingga 1189 dengan nama era Dading. Pemerintahan Kaisar Shizong adalah yang terpanjang dan paling stabil di antara kaisar dinasti Jin. Wulu adalah cucu Aguda, Kaisar Taizu, kaisar pendiri dinasti Jin. Ayahnya adalah Eliduo, putra ketiga Aguda dan seorang jenderal terkenal di awal dinasti Jin. Ketika Eliduo meninggal ketika Wulu baru berusia 12 tahun, Wulu tumbuh di bawah pengaruh ibunya, yang berasal dari keluarga bangsawan Balhae yang sinis dari Liaoyang. Sepeninggal suaminya, ibu Wulu lebih memilih menjadi biarawati daripada menikah lagi dengan salah satu kerabat suaminya, seperti adat Jurchen. Karena ibu dan kerabatnya, Wulu menerima pendidikan gaya Han Cina dan memperoleh pengetahuan yang baik tentang klasik Tiongkok. Wulu konon juga sangat dipengaruhi oleh istri yang dimilikinya sebelum menjadi kaisar. Dia berasal dari klan Wulinda. Ia menasehati Wulu untuk bersabar dan berpura-pura setia kepada sepupunya, Kaisar Digonai. Digonai mengagumi Lady Wulinda sehingga dia memanggilnya ke istananya pada tahun 1151, namun dia bunuh diri. Kematiannya mengakibatkan permusuhan mendalam antara Wulu dan Digonai. Pada tahun 1161, ketika Digonai menginvasi dinasti Song Selatan untuk menyatukan Tiongkok di bawah pemerintahan dinasti Jin, ia juga mengirim agen untuk membunuh banyak kerabatnya sendiri dan dengan demikian memperkuat kekuasaannya di dalam klan kekaisaran. Wulu, yang masuk dalam daftar sasaran, memulai pemberontakan melawan kaisar. Pemberontakan ini didukung oleh banyak perwira dan bangsawan Jurchen yang tidak puas dengan kebijakan sinisisasi budaya dan sentralisasi administratif Digonai, serta korban jiwa dalam petualangan kaisar di selatan. Perwira militer pertama yang mendukung pemberontakan adalah Wanyan Mouyan, kalah dalam pertempuran Caishi melawan dinasti Song dan dibunuh oleh perwiranya sendiri yang tidak puas. Wulu mampu menjadi kaisar baru tanpa harus berjuang melawan Digonai yang gelarnya diturunkan menjadi pangeran yang dari Hailing. Setelah naik tahta, Wulu, yang secara historis dikenal sebagai Kaisar Shizong, membatalkan rencana pendahulunya untuk menyerang dinasti Song Selatan, dan menghapuskan kebijakan sinisisasi dalam negerinya. Meskipun ia sendiri fasih dengan budaya Han Tiongkok, Kaisar Shizong berpikir bahwa kekuatan Jurchen terletak pada mempertahankan budaya mereka yang sederhana dan tulus, dan seringkali mengaitkan kekalahan Digonai dengan pengabaian budaya tersebut secara besar-besaran. Ia tidak menentang kebudayaan Tiongkok, faktanya, ia pernah mengklaim bahwa cara hidup Jurchen yang alami dan jujur, mirip dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang bijak Tiongkok kuno, namun ia berpikir bahwa hanya membaca buku klasik Tiongkok tanpa mengutarakan gagasannya dalam praktiknya adalah kontraproduktif. Selama masa pemerintahan Kaisar Shizong, dia menyita sebagian besar tanah tak terpakai dan tanah yang telah dirampas oleh beberapa pemilik tanah besar Jurchen, dan mendistribusikannya kembali kepada pemukim Jurchen di Tiongkok Utara. Meski begitu, banyak warga Jurchen memilih untuk tidak menggarap lahan mereka, namun menyewakannya kepada petani Han Tiongkok, dan malah minum-minum. Kaisar mengkritik rakyatnya karena kehilangan semangat bela diri dan keterampilan militer, seperti memanah dan berkuda. Untuk memberikan contoh kepada rakyatnya, Kaisar Shizong menjadikan perburuan sebagai kegiatan tahunan kerajaan pada tahun 1162, dan hingga tahun 1188 ia pergi berburu hampir setiap musim gugur dan musim dingin. Dia juga menikmati permainan panahan dan bola. Sebagai bagian dari promosi budaya Jurchen dan bahasa Jurchen, segera setelah naik tahta, Kaisar Shizong memulai program menerjemahkan karya klasik Tiongkok ke dalam bahasa Jurchen. Sejarah klasik versi Jurchen adalah yang pertama diterbitkan. Pada akhir era Dading, banyak karya klasik Tiongkok lainnya tersedia di Jurchen. Pada awal masa pemerintahannya, Kaisar Shizong memilih 3.000 pria Jurchen untuk mempelajari bahasa Jurchen. Pada tahun 1173, negara mulai menawarkan gelar Jinshi di Jurchen, membuka Akademi Kekaisaran Jurchen di ibu kota dan sekolah-sekolah lokal di seluruh wilayah kekaisaran. Para sarjana modern berpendapat bahwa tujuan menawarkan ujian Jinshi di Jurchen lebih untuk mempromosikan beasiswa Jurchen daripada merekrut lebih banyak Jurchen untuk dinas negara, karena sebagian besar pemegang gelar Jurchen Jinshi akhirnya bekerja sebagai guru bahasa Jurchen dan dari klasik Cina dalam terjemahan Jurchen. Kaisar Shizong mengharuskan, ketika berhadapan dengan penutur bahasa Jurchen, pejabat pemerintah harus merespons dalam bahasa Jurchen. Pada tahun 1174, bahkan para pengawal kekaisaran disuruh belajar bahasa Jurchen, dan tidak berbicara bahasa Cina. Pada tahun 1183, 1000 eksemplar klasik of filial piety edisi Jurchen dibagikan kepada mereka untuk membangun mereka. Keluarga Jurchen yang miskin di rumah tangga Batalion dan Kompi Rute Selatan, Daming dan Sandong, mencoba menjalani gaya hidup keluarga Jurchen yang kaya dan menghindari melakukan pekerjaan pertanian dengan menjual putri Jurchen mereka sendiri sebagai budak dan menyewakan tanah mereka kepada penyewahan. Keluarga Jurchen yang kaya berpesta, minum, dan mengenakan damas dan sutra. Sejarah Jin, Jinshi, mengatakan bahwa Kaisar Shizong dari Jin memperhatikan dan berusaha menghentikan hal-hal ini pada tahun 1181. Sebagai salah satu cara memulihkan tradisi Jurchen, Kaisar Shizong melarang pelayan dan budak mengenakan sutra, dan pada tahun 1188 ia melarang orang Jurchen pada umumnya mengenakan pakaian Han Tiongkok.
Kaisar Shizong dan penerusnya, Kaisar Zhangzong, digambarkan sebagai penganut agama Buddha dan Taoisme. Pada tahun 1187, Kaisar Shizong mengundang Wang Chuyi, murid Wang Chongyang, untuk berkhotbah di istananya. Menurut beberapa sumber, murid Wang Chongyang lainnya, Qiu Chuji, juga diundang. Kaisar meminta kehadiran Wang Chuyi di ranjang kematiannya. Wan Yanliang, gelar resminya Pangeran Hailing, dikenal dengan nama di Gunai, adalah kaisar keempat dinasti Jin yang dipimpin Jurchen di Tiongkok. Ia adalah putra kedua Wan Yanzonggan, putra tertua pendiri dinasti Wan Yan Aguda. Ia berkuasa pada tahun 1150 setelah meratakan dan membunuh pendahulunya, Kaisar Shizong, dalam kudeta. Pada masa pemerintahannya, ia memindahkan ibu kota Jin dari Sangjing ke Yanjing, dan memperkenalkan kebijakan sinisisasi. Pada tahun 1161, setelah dinasti Jin kalah dalam pertempuran Kaixi melawan dinasti Song Selatan, bawahan di Gunai memberontak melawannya dan membunuhnya. Setelah kematiannya, meskipun ia memerintah sebagai kaisar selama hidupnya, ia secara anumerta diturunkan statusnya menjadi pangeran yang dari Hailing pada tahun 1162 oleh penerusnya, Kaisar Shizong. Namun, pada tahun 1181, Kaisar Shizong secara anumerta menurunkan statusnya menjadi rakyat biasa. Oleh karena itu ia juga dikenal sebagai orang biasa dari Salam. Di Gunai adalah putra kedua Woben, juga dikenal sebagai Wan Yanzonggan, putra Aguda, Kaisar Taizu pendiri dinasti Jin. Ibunya, Lady Da, berasal dari keluarga elit keturunan Balhae. Saudara laki-laki dan penerus Kaisar Taizu, Kaisar Taizong, memulai serangkaian perang antara dinasti Jin dan Song. Pada masa pemerintahan Kaisar Shizong, yang menggantikan Kaisar Taizong, Wan Yanzonggan digambarkan sebagai orang paling berpengaruh di istana pemerintahan Jin. Di Gunai, yang merupakan seorang panglima tentara di bawah Kaisar Shizong, dipercayakan kepada Kaisar melalui kudeta pada tahun 1150 dan penggantinya. Setelah merebut takhta melalui cara yang tidak sah, di Gunai curiga terhadap anggota aristokrasi Jurchen lainnya, dan, segera setelah naik takhta, mulai menyingkirkan calon saingannya. Ia diperintahkan untuk menurunkan keturunan Kaisar Taizong, untuk menjaga posisi keturunan Kaisar Taizu, tempat ia berasal. Di Gunai memanfaatkan status superior dinasti Jin dibandingkan dinasti Song setelah kemenangannya atas dinasti Song pada tahun 1141, dan berusaha menjadikan dinasti Jin sebagai satu-satunya kekuasaan Tiongkok. Untuk melegitimasi dirinya sebagai penguasa sinis, pada tahun 1150 ia mencabut larangan Kaisar Taizong untuk mengenakan pakaian Han Tiongkok, dan mengadopsi serangkaian praktik dan institusi Han Tiongkok, seperti mengadakan upacara pengorbanan di pinggiran utara dan selatan ibu kotanya pada tahun 1150. Di Gunai juga memperkenalkan sistem ujian kekaisaran pada tahun 1150 dan membangun akademi kekaisaran pada tahun berikutnya. Dalam upayanya untuk melakukan sinisisasi yang lebih besar dan keinginan untuk memperoleh mandat surga, di Gunai memindahkan istana kekaisarannya dari Sangjing ke Yanjing pada tahun 1153. Pada tahun 1157, dia memerintahkan istana kekaisaran di Sangjing. Berbeda dengan tradisi dinasti Tang dan Song, yang jarang menerapkan hukuman fisik terhadap anggota masyarakat elit terpelajar, di Gunai meneruskan tradisi cambuk. Upaya di Gunai untuk menaklukkan dinasti Song Selatan dan menyatukan Tiongkok di bawah pemerintahan dinasti Jin berakhir dengan kegagalan ketika armadanya dikalahkan oleh pasukan Song pada pertempuran Tangdao dan Kaixi pada tahun 1161. Banyak perwiranya membelot dan di beberapa tempat orang-orang memberontak melawannya. Bawahannya bersekongkol melawannya dan membunuhnya pada Desember tahun 1161 di kamp militer dekat Sungai Yangtze. Sepupu di Gunai, Wulu, yang memimpin pemberontakan pemerintahan melawan di Gunai, diproklamasikan sebagai kaisar baru. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai, mohon maaf kalau ada salah informasi.